Ya pastinya kita mau akhirnya membuktikan bahwa kita bisa bikin arwana bagus dan bisa menaikkan grade-nya, itu kita mau bawa ke ranah kontes. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk ngevlog lagi di kandang kita, teman-teman. Hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan karena setelah kita bergelut di tempat baru, akhirnya ikan-ikan di sini mulai stabil, mulai enak naik warnanya, dan mulai hambatan-hambatannya mulai berkurang secara otomatis ya. Jadi kalau teman-teman pindah ke tempat baru itu, memang kalau kita lagi nyeting tempat baru selalu ada sesuatu yang kayaknya semuanya udah oke, tapi tetap ada aja hambatannya. Nah, kalau di sini itu kemarin hambatannya adalah ikan-ikan ini sempat adaptasinya kurang baik, teman-teman. Jadi padahal airnya TDS-nya udah bagus, semuanya udah bagus. Nah, itu tapi sangat lumrah untuk dialami ketika kita pindah ke tempat baru, ketika kita menyeting tempat baru, itu sangat lumrah. Dan itu satu-satunya cara hanya bisa kita hadapin aja. Jadi tiap kali ada sakit, kita obatin segala macem gitu loh, sambil menunggu ikan-ikannya stabil. Nah, hari ini kita akan mengupdate ikan-ikan yang kemarin itu yang saya bilang grade-nya kurang baik. Hari ini ikan-ikannya udah mulai makan, udah mulai gendut, udah mulai perform. Dan kita juga mau ngecek beberapa jemuran dari Micred Collection sendiri ya. Nah, hari ini yang pertama kali kita akan bahas adalah ikan ini, teman-teman. Ikan ini adalah ikan nomor 2A. Nah, ikan ini sudah mulai tanning semenjak tanggal 29. Jadi kalau kita lihat Juni. Jadi kalau kita lihat ini ikan udah tanning sekitar 3 minggu, 2 minggu ya. Belum nyampe ya, 2 minggu ya, 2 minggu. Nah, kenapa ikan ini mau saya update ke teman-teman? Karena ikan ini adalah salah satu contoh ikan yang sebenarnya kita tidak bisa salah dalam memulai proses tanningnya. Gitu. Sayangnya mungkin footage sebelumnya nggak begitu jelas, karena kalau di kamera ini mau ngasih lihat teman-teman di rumah itu di kamera sama di asli agak beda dikit, tapi kita akan mencoba menjelaskan kenapa ikan ini penting untuk diupdate. Nah, jadi teman-teman, ikan ini adalah salah satu ikan yang pas datang itu metaliknya, komposisinya itu warnanya belum begitu matang atau belum begitu empuk untuk di tanning. Jadi kita mulai tanning ikan ini itu kita menunggu ikannya stabil itu kurang lebih sebulanan. Stabil dalam artian dia itu makannya baik, terus pertumbuhan lendirnya juga baik. Kenapa kita harus menunggu ikan ini stabil dulu? Karena teman-teman, kalau ikan yang baru datang dan metaliknya belum siap untuk di tanning atau bakatnya itu masih kurang baik, biasanya kalau kita tanning itu memang pertama kali dia akan muncul warnanya sangat ngebut. Memang dia akan kok tiba-tiba merah ya. Pernah nggak teman-teman di rumah ngehadapin ikan yang di tanning tiba-tiba merah? Habis itu dia nggak mau naik warnanya, bener-bener nggak mau naik. Nah, itu karena persiapan awalnya kurang baik. Kalau teman-teman lihat di sini, hasil soft tanning kita 2 minggu memang kelihatannya tidak signifikan. Tapi pertumbuhan warnanya itu kita lihat dia itu soft. Seperti kalau kita bisa bilang mengarsir ya teman-teman. Jadi muncul warnanya itu bukan muncul ring seperti pensil dicoret gitu. Nah, ini sangat penting karena ketika kita tanning ikan arwana kita dan pertama kali kita muncul warnanya seperti itu, biasanya untuk kita menembus warna ke dalam itu jauh lebih susah gitu. Jadi yang mesti dilakukan gimana? Ketika ikan pertama kali datang itu, ikan ini harus terkena pergantian air yang cukup besar. Mungkin kita bisa bermain di 30-40%. Kalau di sini ikannya kita main di 40%, karena 50% kadang-kadang terlalu ekstrim juga untuk ikannya. Nah, teman-teman akan menghasilkan warna yang sangat soft seperti ini. Nah, ketika seminggu 2 minggu kita udah mulai tanning, kita udah mulai lihat warnanya cukup baik, kita akan mulai dengan lampu yang paling soft. Kalau di sini kebetulan adanya TFC, jadi kita mulai dengan TFC. Jadi ketika kita ngomong soft tanning itu pasti pertumbuhan warna itu akan datangnya tuh sangat pelan gitu. Tapi kalau kita hitung dari soft tanning sampai ikan jadi, misalnya 3 bulan, itu kalau kita pakai yang tiba-tiba hard dan cepat itu ring pensil, pasti ikan ini akan jadi lebih dari 3 bulan. Jadi sebenarnya dibilang soft itu lambat, sebenarnya nggak juga teman-teman.
Nah, ini salah satu update di sini yang sangat menurut saya perlu untuk diomongin. Nah, kedua adalah ikan dari nomor 4A, teman-teman. 5A, sorry. Ikan ini adalah salah satu ikan kesayangan ya, salah satu ikan ikon di sini. Kebetulan udah dimiliki oleh orang yang beruntung. Jadi kalau teman-teman lihat, ini itu juga salah satu ikan yang kalau misalnya kita tanningnya tergesa-gesa, terburu-buru, pasti warnanya nggak akan tebal seperti ini, teman-teman. Jadi ini tuh bisa didapatkan, kemarin kita melakukan soft tanning itu cukup lama, mungkin bisa dibilang hampir setahun. Nah, ketika udah siap seperti ini dan warnanya udah nyala banget seperti ini, teman-teman, baru kita mulai untuk mencoba melakukan medium tanning gitu. Ada dua tipe ikan, ada yang tiba-tiba kita bisa langsung masuk ke hard, yaitu kita naikin ke PLL. Ada yang kita bisa sebenarnya naikin ke medium, jadi kedua TFC. Nah, jadi hari ini ketika kita datang ke markas sangat menyenangkan karena semua progres ikannya sudah cukup baik. Nah, dua aja yang kita update hari ini. Nah, hari ini kita mau ngomongin masalah yang sering dihadapin oleh teman-teman di rumah, tapi kadang-kadang teman-teman itu suka lupa atau teman-teman tidak ngecek. Makanya kalau kita pelihara ikan arwana itu, kita butuh minimal melakukan pengecekan sehari sekali. Nah, kalau di tempat kita itu melakukan pengecekannya itu setiap 3 atau 4 jam sekali. Jadi kita akan buka ya, ini salah satu ikan di sini yang cedera, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ikan ini udah stabil sebenarnya, udah merah juga. Dan kalau kita lihat dari ciri-ciri fisiknya itu nggak ada penyakit yang visible. Jadi kalau kita lihat sisiknya nggak ada yang gompal, terus juga ibaratnya dia nggak ada yang kembung atau segala macam. Satu hal yang kita bisa lihat cuman ikan ini mengap, gitu loh. Nah, biasanya teman-teman di rumah, ikan arwana ini kan adalah ikan predator yang sebenarnya sifat asalnya itu garang. Jadi dia tuh sebenarnya agresif. Nah, dugaan kita itu kalau mengap kayak gini biasanya ikan ini ada berontak. Dan berontak itu nggak selalu dia nabrak sesuatu dan segala macam gitu. Kadang-kadang dia cukup lompat dan gelisah aja, sebenarnya bisa membuat ikan ini tidak fit gitu loh. Jadi perlakuan pertama teman-teman tuh kalau ngecek ikan itu, pertama ada nggak penyakit yang visible, kedua gerak-geriknya aneh nggak. Nah, yang ini aneh, dan tadi ketika airnya tinggi dia itu mengapnya jauh lebih besar. Jadi pertolongan pertamanya itu kita akan turunin airnya, teman-teman, supaya tekanan airnya itu tidak terlalu tinggi, jadi dia bisa lebih tenang. Kedua, udah pasti kalau mengap dia butuh oksigen yang lebih banyak dari biasanya. Jadi kita udah mulai masukin yang namanya oksigen murni. Nah, ketiga, biasanya ikan yang butuh beradaptasi seperti ini, dia nggak bisa terjadi yang namanya perubahan yang sangat-sangat sudden atau mendadak. Jadi mau nggak mau kita tetap masukin air baru yang fresh, yang udah diendapin, tapi kita pakai caranya ditetesin pakai serang aerator dengan gravitasi ya, teman-teman. Jadi ini teknik yang disebut dengan teknik infus. Udah lama banget kita nggak pernah singgung di vlog kita. Ini mengingatkan supaya teman-teman di rumah yang baru nonton juga mungkin bisa tahu, dan yang udah tahu mungkin ke refresh kembali. Jadi prinsipnya ini adalah kita ada masuk air baru dan tidak terlalu cepat supaya tidak terlalu merubah parameter di sini. Nah, kalau misalnya mengapnya udah sangat parah, biasanya kita keluarin juga pakai serang aerator di sini. Jadi ada air masuk, air keluar. Jadi ibaratnya air itu fresh terus. Ini diambil dari ilmu kalau di alam itu sebenarnya air itu kan selalu bagus, selalu berganti gitu loh. Gitu. Nah, kalau misalnya mengapnya udah hilang, tapi dia masih menunjukkan gerak-gerik yang nggak enak, biasanya baru kita masukkan heater. Cuman kalau saya lihat ini beberapa saat lagi kayaknya udah oke. Jadi saat ini kita mengedukasi sedikit dari kasus ikan ini. Nah, kita sekarang masuk ke ikan-ikan yang udah adaptasi nih, teman-teman. Semuanya udah banyak berubah. Menurut saya ikan yang paling bagusnya ada di seberang. Di nomor ini nih. Nah, jadi menurut saya ikan terbagusnya ada di sini nih, teman-teman nih. Nah,
Kalau teman-teman lihat posisinya, aduh ini ada sakit dikit lagi baru kelihatan. Ada jamurnya, nggak apa-apa nanti kita obatin. Jadi ikan ini udah sangat responsif ya teman-teman sama tangan. Jadi gaya renangnya pun udah beda banget, bukaan dayungnya itu udah benar-benar terbuka. Nah, ekornya juga kalau teman-teman lihat yang tadinya kelihatannya ya pas baru datang tuh kayaknya kok kecil ya. Tapi sekarang dia udah mulai mekar, jadi udah mulai mengimbangi. Nah, posisi ikan seperti ini itu nanti masih akan jadi jauh lebih bagus karena ketika kita tanning, ketika kita beri makan yang cukup dan nutrisi yang cukup itu biasanya dayung sama ekor tuh selalu bertumbuh. Jadi kita lihat tuh udah benar-benar beda kan. Nanti makin dirawat ekornya itu makin close. Walaupun ya memang nggak bisa bertumbuh sampai benar-benar close banget gitu karena bahannya. Nah, ikan-ikan kayak gini itu nanti kita akan mulai dalam proses selanjutnya namanya proses tanning teman-teman. Nih teman-teman lihat ya. Ini adalah salah satu yang menurut saya paling oke. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi ya ikan yang udah adaptasi. Kita pakai lampu kuning. Dia udah bermain bagus, mekar, ekornya juga sudah kelihatannya tidak sekecil pada waktu datang. Kelemahannya adalah ikan-ikan ini badannya masih belum dapat. Jadi karena kita baru menstabilkan dan baru makan sedikit, badannya itu masih kelihatannya masih kurang gagah. Nanti kita akan buat badan ini naik lagi. Jadi saat ini semua ikan-ikan yang udah datang ini baru makan 7 udang teman-teman. Nih kalau teman-teman lihat udah galak. Nah, nanti biasanya kita bisa naikkan perlahan ya ke 9, nanti ke 10, tergantung seberapa tebal kita mau ikan dari yang kita punya ini gitu loh. Nah, kalau dilihat teman-teman, ikan ini dari awal kita lihat memiliki bakat warna yang sangat bagus gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat, ini salah satu ikan yang bisa dilihat kasat mata ya. Kalau teman-teman lihat dari sisiknya itu dia empuk, siluet warnanya itu udah tebal, udah kecetak. Jadi ikan ini mau di tanning langsung agak hard dikit sebenarnya warnanya itu tidak akan tumbuh pensil. Tapi jangan paksa juga sebenarnya. Selalu tanning itu kita ada tahapannya. Tapi ini adalah satu contoh ikan yang sisiknya empuk buat teman-teman lihat. Nah, ini yang nomor 3 teman-teman. Mungkin hari ini kita nggak akan bahas semuanya, karena semua ikannya itu kurang lebih perkembangannya mirip. Jadi semua tuh gaya renangnya udah bagus, ekornya mulai dibuka, dan kalau teman-teman lihat secara kasat mata itu bahkan di dayungnya dia udah mulai tumbuh sedikit guratan putih. Jadi itu udah ada tandanya dia mau bertumbuh dayungnya di bagian dalamnya. Nah, nanti biasanya habis dayungnya mulai tumbuh, ketika makannya lebih banyak lagi, biasanya ekornya yang mulai gitu. Jadi menurut saya ikan yang anatominya pas-pasan itu teman-teman, kita masih bisa olah, kita masih bisa mainin. Nah, dari semua ikan ini bakal ada mungkin 1 atau 2 ekor ikan, karena kalau terus terang ngomong kemarin kita mau keep semua, ternyata dalam kenyataannya ada yang diadop sama orang. Jadi kita akan pilih 1 atau 2 ekor yang kita mungkin mau bikin dia sampai jadi, sampai finish gitu loh. Nah, mungkin bisa di ikan yang ini, ikan yang di depan ini, karena yang ini memang belum ke-adopt. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya posisi ekor ikan ini dibanding teman-temannya tadi ini kalah. Posisi dayungnya kalah. Cuman kita mau mengedukasi bahwa ikan itu sebenarnya masih bisa naik grade. Jadi ikan ini mungkin akan kita keep. Ini adalah ikan nomor 27B ya teman-teman ya. Nanti kita lihat posisi ikan ini bakal jadi seperti apa. Karena ini udah stabil banget dan minggu-minggu ini kita akan mulai di proses tanning. Jadi teman-teman bisa lihat dulu nih sekarang kayak apa ikannya. Nah, ini adalah ikan terakhir yang bakal kita update karena semuanya mirip-mirip aja, tapi ikan ini penting untuk diupdate. Karena ini kalau teman-teman ingat adalah ikan yang prediksi kita warnanya akan lumayan gila. Bakat yang harusnya paling merah dari teman-temannya tadi. Nah, ini bisa dilihat kalau dari tadi teman-teman lihat siluet warnanya empuk. Nah, ini malah warna oranye itu udah keluar dengan sendirinya ya. Jadi tanpa kita tanning,
tanpa kita ngapa-ngapain. Ini adalah ikan yang karakter warnanya paling muncul teman-teman gitu. Nah tuh teman-teman perhatikan ya. Terus kepala dia itu adalah base hijaunya tuh paling muncul walaupun dia tidak terkena tanningan sama sekali. Nah biasanya ikan-ikan tuh base-nya muncul ketika dia mulai masuk ke dalam tahap soft tanning dan udang. Jadi teman-teman bisa perhatiin biar kedepannya itu kalau milih ikan bisa lebih mendalami lah. Ya terakhir kita akan mengupdate teman-teman ikan pembesaran kita. Hari ini kita akan mengupdate 2 tank. Ini karena adalah posisi ikan sebelum kita mau masukin ikan ini ke kolam. Jadi kalau teman-teman lihat ini sudah sangat padat. Ukuran ikan sudah di 35 cm. Semuanya udah mulai ada yang compang-camping, udah ada berantem, udah sobek, dan memang pertumbuhan dia itu di size udah nggak bisa ngebut seperti biasanya. Jadi ikan ini itu adalah ikan-ikan yang akan masuk ke dalam palut dari kolam kita teman-teman. Kita harapkan di 60 cm ikan ini bisa kita pakai di ranah kontes. Kalau teman-teman lihat ini adalah ikan yang sebenarnya genetik dayungnya nggak terlalu panjang, tapi bervolume, dan karena perawatan sebenarnya ada beberapa ekor yang dayungnya itu mulai tumbuh lebih dari anal fin ya, pelvic fin ya, gitu, pelvic fin. Kita lihat warnanya juga udah tumbuh secara alami semua, base-nya empuk semua. Terus kita lihat ekornya juga semuanya nge-close, walaupun nggak semuanya gede teman-teman. Jadi ini hari ini kita update, akan menjadi update kita terakhir kali sebelum dia masuk palut. Mungkin di palut itu dia akan menghuni itu selama setahun. Jadi setahun kemudian ikan-ikan ini akan mulai muncul di publik. Nah ini kayak ini teman-teman lihat nih, ekornya gede banget. Nah ini adalah salah satu kesenangan penghobi arwana ya. Jadi salah satu kesenangan penghobi arwana adalah ketika ngelihat ikan arwananya itu makan. Nah ketika kita pelihara rame-rame begini, pasti makannya akan sangat-sangat galak. Jadi kalau dilihat, ini posisinya udah makan juga, dia masih nungguin makan di depan, masih ngumpul semuanya, dikira mau ngasih makan. Nah kalau teman-teman lihat, di sini sebenarnya pembesaran kita itu nggak 100% mulus, di mulut juga ada sedikit ikan yang bibirnya oles, belum masuk cakil tapi agak lebih dikit seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa disebabkan juga karena di dalam pemeliharaannya tempat dia tuh kurang besar, nggak cukup besar untuk dia bertumbuh. Jadi dia akan muncul sedikit-sedikit oles seperti ini. Tapi nanti kalau kita masukin ke kolam, biasanya bibir itu akan balik sendiri jadi mulus gitu loh. Dan ketika udah mulus, kedepannya akan dilakukan operasi, tapi hanya untuk membuat manis aja. Jadi kita cuman kasih bentuk dikit di bibirnya. Jadi perjalanan arwana itu dari yang kontes-kontes itu semuanya bermulai dari bayi dan semua bermulai dari ukuran gini. Jadi teman-teman juga penting untuk melihat update ini. Nah terakhir, updatean yang paling seru adalah ikan spesial kita dari kolam Mike Red. Ini dia ikannya nih. Nah, jadi ikan ini udah ukurannya mau 45 cm ya kayaknya. Ini badannya jadi semua, dayungnya jadi semua, terus ekornya juga jadi juga. Dan beberapa sebenarnya warnanya itu udah mulai muncul walaupun nggak di tanning gitu loh. Ini, nah lucunya dalam pembesaran arwana di dalam akuarium gitu, biasanya kita selalu nge-push makan. Nah ketika kita nge-push makan, sebenarnya kita nggak bisa memilih dia itu mau tumbuh duluan di mana. Nah setelah konsultasi sama beberapa teman-teman penghobi, katanya ikan ini sekarang memfokuskan tumbuhnya itu kebanyakan di badan. Jadi ekornya itu sebenarnya besar tapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi ini keputusan yang harus diambil lagi untuk kita masukin dia ke kolam, supaya di sana dia dapat ruang gerak yang lebih bagus. Jadi nanti katanya di ukuran 50 cm ini ekornya bisa balik, bisa lebih besar lagi.
lebih gondrong lagi. Nah, atas dasar itu kali ini kita memutuskan untuk ya udah deh, ini juga mau kita masukin kolam. Di sini ada 17 ekor ikan kita hasil ternakan sendiri, sama ada 1 ekor yang sebenarnya lumayan spesial, beda sendiri karena itu adalah hadiah ulang tahun dari temen kita di Pontianak. Waktu itu dia bilang ikan ini papanya atau ibunya yang kumpai. Nah, kita nggak chip karena membedakannya sangat gampang. Ikan ini sempat saya salah rawat di bawah sehingga sisiknya agak keropos sedikit. Jadi ini sekaligus update, sekaligus teman-teman akan melihat ikan ini kira-kira 1 tahun ke depan lagi. Gitu. Nah, itu dia yang keropos tuh. Nah, kita sudah sampai di ujung vlog kita. Sebenarnya vlog kali ini itu saya tunjukkan sebenarnya sampai extend mana sih teman-teman ingin memelihara atau naikin grade sebuah arwana. Ya pastinya kita mau akhirnya membuktikan bahwa kita bisa bikin arwana bagus dan bisa menaikkan grade-nya, itu kita mau bawa ke ranah kontes. Makanya tadi saya bilang ada 1 atau 2 ekor ikan dari partai yang biasa tadi yang akan saya grooming sampai jadi, dan kita coba lihat apakah dia bisa bermain di arena kontes. Ya mungkin kita nggak muluk-muluk untuk mendapatkan pinginnya dapat juara champion atau juara 1, tapi menurut saya ketika kita bisa mendapatkan sebuah peringkat dari sesuatu yang kita usahakan dan kita rawat baik-baik, itu akan menjadi kesenangan sendiri buat teman-teman dan buat pemegang atau pemelihara ikan arwana ini. Jadi kedepannya saya harapkan penonton-penonton di rumah juga bisa menerapkan hal yang sama, bisa memiliki spirit yang sama, bisa memiliki hati yang mau belajar dan mau terus ngulik sebenarnya arwana ini paling bagus itu peliharanya di kayak gimana sih gitu. Jadi vlog hari ini kita tutup dulu. Terima kasih sudah ngikutin keseharian kita dan update yang sangat singkat ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.